Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di luar Retros Menor, Klein turun dari kereta sambil membawa tongkatnya. Ia memejamkan mata dan menenangkan dirinya saat melihat para prajurit berseragam merah berdiri berjaga di pintu. Sejak artefakter segel 008 membuat kebetulan-kebetulan untuk mencegah wanita bercincin safir itu bertemu denganku, seharusnya hari ini tidak ada pengecualian. Tidak perlu khawatir akan bertemu dengannya. Selama aku bisa memperdaya Pangeran Edesak dengan aktingku, semuanya akan baik-baik saja. Pikir Klein cepat, lalu berjalan menuju pintu masuk manor. Setelah digeledah dan menyerahkan sarung pistol serta revolvernya, ia mengikuti panduan seorang pelayan, menyusuri jalan batu sabak abu-abu, melewati air mancur yang menyemburkan mata air jernih, dan masuk ke rumah utama. Mereka tiba di lantai 2, dan berhenti di depan ruangan, yang seharusnya merupakan solarium menurut tata letaknya. Sepanjang proses itu, jantung Klein serasa berada di tenggorokannya, khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Ia takut situasinya berkembang ke arah terburuk. Tok, tok, tok. Setelah mengetuk pintu dengan lembut, seorang pelayan mendekat ke pintu dan berbisik, "Detektif Moriarty telah tiba." Setelah 10 detik penuh keheningan, sebuah suara berat terdengar dari dalam ruangan. Yang Mulia mengundangnya masuk. Pintu itu berderit terbuka dan kehangatan menyebar keluar, dengan suhu yang lebih hangat daripada koridor. Di bawah tatapan 2 penjaga tinggi besar, Klein melangkah ke atas karpet kuning tebal berpola. Ia maju beberapa langkah, mengitari kabinet yang memisahkan bagian dalam dan luar, lalu melihat Pangeran Edesak duduk di dekat jendela dari lantai hingga langit-langit, menikmati langit musim dingin Backlund yang langka. Wajah bulat yang muda berkesan itu tidak memiliki sedikit pun senyum, dan ini secara alami menciptakan suasana khidmat dan tertekan. Karena kombinasi perapian elegan dan pipa-pipa logam, ruangan itu lebih hangat daripada akhir musim semi. Pangeran Edesak tidak mengenakan mantel, dan tubuh bagian atasnya tertutup kemeja putih, dengan manset menyerupai bunga yang mekar dan rompi kuning pucat. Melihat itu, Klein diam-diam merasa lega, karena wanita bercincin safir itu tidak menemani sang pangeran. Maka, ia segera melangkah maju dan membungkuk. Edesak memegang secangkir teh hitam panas di tangannya, dan tidak mengundang Klein untuk duduk. Ia mempertahankan ekspresi lamanya, dan bertanya dengan suara dalam, "Ada hasil dari penyelidikanmu?" "Tidak. Ramalanku, pemanggilan rohku, wawancaraku, penyelidikanku semuanya mengatakan bahwa Talim meninggal karena serangan jantung," kata Klein dengan ekspresi berat dan menyakitkan, dengan tanda-tanda jelas menyalahkan diri sendiri. "Aku terlalu lemah dalam segala aspek. Yang Mulia, seharusnya Anda menyewa pembantu yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Kenapa tidak mendapatkan seseorang yang lebih baik?" tambahnya diam-diam di dalam hati. Barulah saat itu, Edesak tampak benar-benar memperhatikan wajah detektif Sherlock Moriarty. Ia tampak seolah-olah telah menua jauh, seakan sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Itu bukan ilusi, karena Klein telah menggunakan kekuatan faceless sebelum berangkat untuk menyesuaikan kondisi wajahnya, membuat kulitnya tampak kering dan kusam. Ia membuat jenggotnya tampak berantakan, dan kantung matanya lebih besar, lebih gelap, dan lebih jelas. Edesak terdiam sejenak, sebelum meletakkan cangkir porselen putih dengan pinggiran emas. "Aku mengerti. Ini memang seperti memaksakan pasak persegi ke dalam lubang bulat. Aku akan menugaskan orang lain untuk menindaklanjuti masalah ini. Siapkan laporan penyelidikan, dan jangan tinggalkan apapun." "Baik." Klein mengepalkan tinjunya di dalam hati, dan dengan cepat mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya. "Yang Mulia, tidak perlu menunggu, karena aku selalu punya kebiasaan mencatat hal-hal secara tertulis." Setelah memerintahkan para pelayan untuk mengambil laporan, Pangeran Edesak membacanya sekilas, lalu meletakkannya ke samping. "Ada hal lain yang kau perlukan?" "Tidak. Yang Mulia Kerajaan, izinkan aku untuk mengundurkan diri." "Ah, benar?
Aku akan pergi ke selatan untuk beberapa waktu. Aku ingin menggunakan sinar matahari hangat di sana untuk melelehkan rasa sakit di hatiku. Klien menghela napas sebagai jawaban. Itu adalah kebiasaan tahun baru bagi banyak orang di Loen. Pangeran Edesak mengangguk sedikit dan menoleh ke Fangkial, kepala pelayan tua. Antarkan detektif Moriarty keluar dan siapkan kereta untuknya. Kota terdekat dari Red Rose Manor, sekitar 15-20 menit berjalan kaki. Aku harus menyewa kereta saat sampai di sana? Ya, Yang Mulia. Kepala pelayan tua itu membungkuk dan berkata dengan sopan. Klien tidak lengah dan segera pamit. Ia mengikuti kepala pelayan tua itu sampai ke pintu masuk manor dan mengambil kembali sarung pistol bawah ketiaknya dan senjatanya. Kurang dari 1 menit kemudian, ia sudah duduk di dalam kereta Red Rose Manor. Ia menyandarkan diri ke dinding kereta dan menyaksikan manor itu semakin mengecil seiring jarak yang bertambah. Klien mengendurkan tubuhnya dan mengembuskan napas panjang, membiarkan jantung yang menggantung turun kembali ke posisi semula. Ia tahu bahwa ia telah meninggalkan pusat panggung. Setelah itu, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Backland dan menuju selatan, sebuah tirai penutup yang sempurna. Setelah itu, aku akan mengubah penampilanku dan menyelinap kembali secara rahasia. Ia dengan tenang memikirkan rencana-rencananya berikutnya. Tiba-tiba, spiritualitasnya bergejolak saat ia melihat pintu kereta terbuka dengan cepat, lalu tertutup kembali tanpa suara. Sebelum sempat bereaksi, ia melihat sesosok figur dengan cepat membentuk siluet. Ia mengenakan gaun hitam tebal dan memiliki cincin safir di tangannya. Cincin safir. Melihat adegan ini, klien yang berada di persimpangan antara lari atau bertarung menyipitkan matanya dan duduk kembali, tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah orang yang mengerikan, yang memiliki artefak tersegel tingkat 0, atau seorang demigod dengan level serupa. Ini benar-benar benar bahwa semakin takut sesuatu terjadi, semakin besar kemungkinan itu terjadi. 008 atau yang lain. Apa yang terjadi dengan kebetulan yang kau ciptakan? Roh dan tubuh klien langsung menegang. Saat ia hanya bisa menonton tanpa daya, munculnya figur itu di hadapannya. Usia wanita itu benar-benar berbeda dari gaya pakaiannya. Ia tampak sekitar 18 atau 19 tahun, memiliki wajah bulat, mata ramping, dan temperamen yang lembut dan halus. Jauh di dalam, ia manis dan merupakan kecantikan luar biasa. Dia, klien terkejut sesaat, sebelum langsung mengenalinya saat ia berseru, "Trisi, bukankah orang ini yang telah berubah dari instigator Tris menjadi Witch Trisi? Bagaimana ia berubah dari buronan menjadi wanita milik Pangeran Edesak? Bagaimana dia, anggota Sekte Demones, bisa berada di sisi Pangeran Edesak? Dan dia bahkan memiliki artefak tersegel tingkat 0, atau benda mistis dengan level serupa." Saat ia menatapnya lebih teliti lagi, ia melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Trisi. Fitur wajahnya, yang tidak menonjol jika dilihat terpisah, menjadi lebih lembut dan halus, tetapi ketika digabungkan, itu luar biasa menawan. Mendengar keterkejutannya, Trisi menjadi bahagia alih-alih waspada. Ia memperlihatkan senyum manis dan berkata, "Kau mengenalku? Aku tahu kau mengenalku." Seorang detektif dengan kekuatan Beyonder pasti memberi perhatian khusus pada poster buronan. Dia terlihat sangat senang. Klien dengan hati-hati bertanya dengan keraguan dan kewaspadaan. "Apa yang kau inginkan?" Ia dengan jelas mengingat bahwa orang di hadapannya bukan orang baik. Tris telah sendirian menciptakan tragedi Alfalfa melalui provokasi, sementara Trisi telah menyebabkan kematian banyak warga sipil tak bersalah di kota Tingen. Trisi mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan berkata, "Sangat sederhana, segera laporkan aku ke Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Hive Mind. Suruh mereka datang ke sini dan menangkapku." "Melaporkan dirimu sendiri ke polisi?" "Wak-war ya? Wanita ini pasti gila." Klien sedikit kebingungan, ia segera memahami makna di balik pesannya. Trisi lebih rela dikurung di balik gerbang Canis daripada tinggal di Red Rose Manor. Ia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sini. Sederhananya,
Ia percaya bahwa tempat ini lebih berbahaya dan lebih membuat putus asa daripada ditangkap oleh Nighthawks dan Mandated Punishers. Klein berusaha keras mengendalikan ekspresinya dan bertanya dengan suara dalam, "Apa yang kau takuti?" Tracy terdiam linglung selama sedetik sebelum melebarkan matanya dan berkata dengan mata yang kehilangan fokus, "Ada seseorang yang memanipulasi hidupku. Selalu ada kebetulan yang mengerikan setelah itu terjadi. Dan aku semakin tidak seperti diriku sendiri." Mengatakan itu, sudut mulutnya terangkat saat ia berkata, "Bisakah kau bayangkan? Menjadi seseorang yang menyukai para pelayan yang pemalu dan imut? Bisa kau bayangkan rasa sakit ketika aku bangun pagi hari di pelukan seorang pria telanjang? Aku bisa. Itulah sebabnya lebih baik menjauhi menjadi assassin atau witch." Klein tak bisa menahan diri untuk membayangkan adegan seperti itu, dan jantungnya berdebar sejenak. Tracy melanjutkan dengan senyum mencela diri sendiri, "Kupikir dengan bekerja keras untuk naik peringkat, menjadi pleasure, aku akan bisa membebaskan diriku dari keadaan aneh itu. Karena itu, aku mencari orang-orang untuk membantuku mencari bahan-bahan Beyonder yang sesuai, tetapi hasilnya malah semakin buruk. Kadang-kadang, aku melupakan banyak hal, tetapi itu akhirnya benar-benar terjadi. Aku menahan rasa jijik, menggoda Talim, dan mencoba membuatnya membantuku melarikan diri. Siapa sangka aku malah membunuhnya dengan kutukan, tanpa aku sadari. Kau percaya itu? Hehe, mereka bahkan mengubah namaku. Mereka ingin aku sepenuhnya meninggalkan diriku yang dulu. Tidak, sama sekali tidak. Mereka pikir aku hanya bisa mengatasi kebetulan-kebetulan itu untuk waktu singkat, dan bahwa aku akan segera kembali ke jalur. Itu hanya kesan yang sengaja kuciptakan untuk mereka, sehingga aku bisa bertemu denganmu, Tuan Detektif. Pleasure. Demoness. Bahan. Klein tiba-tiba teringat bahwa dalam pertemuan Beyonder yang diadakan oleh Tuan Tua Eye of Wisdom, Isengard Stanton, pernah ada seseorang yang meminta untuk membeli bahan utama ramuan Demoness of Pleasure. Karena ia mengetahui formulanya, ia langsung menyadarinya saat itu, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Ia perlahan melupakan masalah itu seiring waktu. Jadi itu adalah pembantu Tracy. Apakah dia sudah berada di sisi Pangeran Edesak sejak saat itu? Kenapa aku merasa senyumnya sekarang terlihat begitu menyedihkan tapi indah? Seorang Demoness of Pleasure itu sakit. Klein menarik napas, pikirannya kacau. Saat ia merapikan pikirannya, ia bertanya dengan santai, "Nama apa yang mereka ubah untukmu?" Tracy mengerutkan alis indahnya saat menjawab, dengan tatapan agak kosong di matanya, "Tracy Chick. Tracy Chick. Chick. Chick." Klein tiba-tiba mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya kembali mati rasa, kaku seperti patung marmer. Pada saat ini juga, hanya ada satu halaman diari Rosel yang bergetar hebat di dalam pikirannya. Tanggal 5 Juni. Aku mendapatkan sebuah buku kuno. Buku itu benar-benar menyebutkan nama Primordial Demoness. Namanya adalah Chick. Chick. Bulu kuduk di kulit Klein berdiri tak terkendali saat dia menatap wanita muda cantik bermata berkabut dan alis berkerut itu. Sensasi ngeri itu begitu jelas, disertai keringat dingin. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah kembali ke Tingen, kembali ke Blackton Security Company, dan bersiap mengaktifkan penglihatan rohnya untuk mengamati Megose dan bayi di dalam kandungannya. Rasa takut yang muncul dari instingnya begitu nyata, seolah ada tangan raksasa yang mencengkeram jantungnya erat-erat. Akhirnya dia mengerti bahwa sesuatu yang mengganggu kabut kelabu dan ramalannya bukanlah artefak tersegel tingkat 0 atau benda mistis setingkat itu. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan tersembunyi di dalam tubuh Tracy. Simbol kiamat, Primordial Demoness. Tidak, dia belum menjadi Primordial Demoness. Kalau tidak, aku pasti sudah kehilangan kendali hanya dengan berada bersamanya, berubah menjadi tumpukan daging busuk yang menggeliat. Dia berada dalam keadaan yang sangat aneh. Alis Tracy mengendur, dan fokus kembali ke matanya, saat dia memandang Klein, yang bahkan tak berani bergerak sedikit pun. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya,
membiarkan jari putih rampingnya meluncur perlahan dari sisi tubuhnya. Dengan sedikit nada teraniaya, godaan, dan niat jahat, dia tertawa dan berkata, "Jika kau bisa memberitahu Nighthawks, Mandated Punishers, dan Machinery Hive Mind tentang masalah ini, dan kebetulan aku bertemu denganmu sebelum mereka menangkapku, aku tak keberatan memberitahumu apa itu kenikmatan sejati." Tatapan Klein tanpa sadar mengikuti gerakan jarinya, dan berbagai detail yang menggetarkan pikiran muncul di benaknya. Tingginya tidak terlalu, tapi sangat kencang. Apa yang kupikirkan? Apa yang kulihat ini? Apakah ini kekuatan godaan dari Demoness of Pleasure? Mengabaikan fakta bahwa kau dulu seorang pria, bahkan jika kau memang wanita sejati, tanpa pernah melakukan banyak kejahatan keji di masa lalu, untuk mengurangi penolakan psikologisku, aku tak akan berani. Jika kau tiba-tiba terbangun sebagai primordial demoness, bahkan seorang The Fool pun tak akan mampu menanganinya. Klein menghela napas dalam hati, mengangkat kepalanya, menatap atap kayu kereta, dan berkata, "Menurutmu aku seorang Beyonder urutan rendah atau menengah biasa, punya kemampuan untuk melarikan diri dari pengejaran keluarga kerajaan. Kurasa mereka sudah menyadari ada yang tidak beres, dan mereka akan segera bertindak." Tracy merasa agak puas, karena Klein tidak berani menatapnya secara langsung. Dia terkekeh pelan dan berkata, "Aku akan mencoba melarikan diri, dan mengalihkan kekuatan utama yang mengejar. Walaupun yang tersisa masih sangat kuat, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk ditangani. Aku percaya, kau akan bertarung habis-habisan demi hidupmu sendiri. Kau punya harapan besar." Setelah itu, sosoknya dengan cepat menghilang, seolah-olah dihapus oleh seseorang dengan kain. Ini berbeda dengan Sharon, karena ini bukan kembali ke keadaan rate normal, melainkan bentuk tembus pandang secara langsung. Bam! Pintu kereta terbuka lalu tertutup. Aroma manis yang tertinggal menusuk hidungnya, dan Klein menarik kembali pandangannya, wajahnya menjadi suram. Bahkan sekarang, kedua lengannya masih sedikit gemetar, seolah-olah dia telah tertular suatu penyakit. Jika bukan karena pengalamannya yang kaya, meskipun dia pernah menghadapi putra dewa jahat di dunia nyata, dengan perut sebagai pemisah di antara mereka, dirinya, yang tahu apa arti nama Tracy Chick, tidak akan mampu menahan tekanan mengerikan itu, dan pasti akan ambruk di tempat. Rasanya seperti karet yang ditarik terlalu kencang, hingga hampir putus. Sepertinya Tracy masih tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Dia juga tidak tahu arti di balik nama Chick. Klein dengan cepat menenangkan pikirannya, menatap keluar jendela, memperkirakan jarak, dan menghitung waktu. Intuisi spiritual dan pengalaman yang dimilikinya mengatakan bahwa melakukan sesuatu dalam situasi seperti ini selalu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Karena itu, dengan bahaya dibungkam yang mengintai, dia bersiap melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 3, 2, 1. Klein tiba-tiba membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Di tepi jalan, api kecil menyala pada sebuah pohon yang hanya menyisakan ranting-ranting kering. Api itu dengan cepat menjulang ke langit. Beberapa korek api di dalam sakunya, yang telah sengaja dia pisahkan, meledak menjadi api, dan warna merah menyelimuti pakaiannya yang hitam. Sosoknya menghilang dari dalam kereta, dan dia melangkah keluar dari api di pinggir jalan. Pak, pak, pak. Dia terus menjentikan jari tangan kirinya tanpa henti. Sosoknya terus berkilat melintasi hutan kering yang jarang. Dia menggunakan api demi api, dan dengan cepat tiba di bagian terdalam hutan, yang tak bisa dilihat dari luar. Lalu, dia berhenti, dan menarik keluar aksesoris yang tergantung di lehernya. Sejak awal, dia merasakan sangat jelas bahwa ada unsur tersembunyi di balik masalah ini. Karena itu, saat mengunjungi Retros Manor, dia menaati prinsip seorang magician. Dia telah membuat beberapa persiapan sebelumnya, seperti memisahkan korek apinya, dan membawa sejumlah benda mistis bersamanya. Di antara benda-benda mistis itu, botol racun biologis dan bros matahari, yang terlibat dalam insiden Kevin dan Wraith. Oleh karena itu,
Demi kehati-hatian, dia meninggalkannya di atas kabut kelabu. Sedangkan All Black Eye yang ditinggalkan oleh marionetis Rosago, sulit untuk melewati penjagaan Retros Manor. Karenanya, benda itu diperlakukan sama. Akhirnya, selain 3 jenis peluru, peluru pemurnian, peluru pemburu iblis, dan peluru pengusir setan, dia hanya membawa 2 benda mistis. Yang pertama adalah Master Key, yang memungkinkannya melewati rintangan. Efek samping tersesat bisa diimbangi dengan tongkat pelacakan. Selain itu, kunci itu tampak seperti kunci biasa sehingga tidak mudah ditemukan. Benda lainnya adalah elemen kunci dari persiapan klien, peluit tembaga milik Azik. Sederhananya, ketika dia menghadapi bahaya yang tak bisa dia tangani sendiri, dia bisa meminta bantuan seorang entitas kuat. Setelah pertemuan itu, entah aku mengenali Trisi atau tidak, aku pasti sudah masuk daftar korban. Besar kemungkinan aku telah menjadi target 008. Tidak akan ada efek negatif dengan meminta bantuan Tuan Azik. Ya, itu jika 008 berada di balik semua kebetulan ini. Klien mengangkat peluit tembaga kuno yang dingin itu dan meletakkannya di mulutnya, lalu meniupnya. Tanpa suara, dia mengaktifkan spirit vision-nya dan melihat tulang-tulang putih menyembur keluar dari tanah, seperti air mancur. Dia melihat utusan raksasa setinggi hampir 4 meter mengambil bentuk. Ia menundukkan kepalanya, dan menatapnya dengan rongga mata yang terbakar api hitam. Tubuh besar itu memberi klien rasa aman. Dia mengeluarkan pena dan kertas yang dibawanya, dan menulis satu kata, "Tolong." Selanjutnya, dia melipat kertas itu, dan menyelipkannya ke telapak tangan utusan yang menjuntai. Setelah utusan itu menghilang, dia menyimpan peluit tembaga itu, sengaja mengambil postur doa, dan dengan cepat melantunkan nama kehormatan The Fool. Yang terhormat Tuan Fool, penyelidikanku telah membuahkan hasil. Wanita yang dicintai Pangeran Edesak adalah Witch Trisi dari Sekte Demones. Dia telah naik tingkat menjadi Demoness of Pleasure, dan kalangan atas telah mengubah namanya menjadi Trisi Chick. Setelah dengan cepat membuat laporan, klien tidak repot-repot menyembunyikan identitasnya, dan segera mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, untuk menuju ke atas kabut kelabu. Lalu, dia mengambil adegan dirinya berdoa, dan dia melemparkannya ke bintang merah yang melambangkan Nona Justice. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura menggunakan nada mengejek, dan menambahkan dengan sikap angkuh yang sesuai dengan gaya The Fool, "Chick, hehe, itulah nama sejati primordial Demoness." Setelah melakukan semua ini, klien segera kembali ke dunia nyata, bersiap melarikan diri demi hidupnya. Dia baru saja melangkah beberapa langkah, ketika matanya tiba-tiba menyala. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat beberapa meteor yang terbakar api dahsyat jatuh dari langit, merobek angkasa dan menyelimuti seluruh hutan. Pada saat itu, cahaya merah menyala menembus mata klien, memberinya perasaan yang tak tergoyahkan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang dihadapinya akan mengirimkan meteor dari langit untuk membungkamnya. Di atas sebuah buku catatan yang menguning, sebuah pena bulu yang tampaknya biasa menulis, "Karena alasan yang tidak diketahui dan tidak dapat dijelaskan, hujan meteor Dallas tiba di planet ini 2 hari lebih awal. Sebagiannya kebetulan mendarat di hutan tempat detektif Sherlock Moriarty bersembunyi." Ya, kebetulan. Selasa sore, di ruang kerja Audrey. Gadis remaja yang hampir dewasa itu sedang mendengarkan dengan seksama, saat Nyonya Escalante menjelaskan, hubungan antara persimpangan kekuatan spektator dan telepatis, dengan psikologi mistisisme. Di samping kakinya, Susie duduk dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, dia melihat kabut kelabu tak berujung, dan sosok buram dalam posisi berdoa di tempat yang tampak seperti hutan. Tak lama kemudian, kata-kata itu sampai ke telinganya. Pangeran Edesak, Sekte Demoness, Witch Trisi, Demoness of Pleasure, Trisi Chick. Audrey secara otomatis menyaring detail yang tidak relevan, dan memperhatikan kata-kata yang paling penting. Jadi itulah alasannya. Orang yang dicintai Edesak adalah seorang Demoness.
Lagi pula, banyak demones adalah pria yang bertransformasi. Kenapa aku ingin tertawa? Apakah ini alasan dia akan membawa bahaya ke Backlund? Ya, aku harus memperingatkan ayah. Tapi metode atau alasan apa yang harus kupakai? Audrey berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol ekspresi dan tatapannya, tetapi pikirannya mengembara. Pada saat itu, dia melihat Tuan Full duduk santai di ujung meja panjang berwarna perunggu. Dia mendengar, dia berkata dengan nada lembut disertai sedikit ejekan dalam suaranya, "Cik, hehe. Itulah nama sejati Primordial Demones." Nama sejati Primordial Demones. Primordial Demones. Saat pikirannya berdengung, ekspresi Audrey langsung runtuh. Ada apa? Sebagai telepatis yang jeli, Escalante segera menyadari ada yang salah pada Nona Audrey. Audrey berpikir sejenak, dan tidak menyembunyikan kekhawatirannya saat dia berkata, "Nona Escalante, aku baru saja mengingat sesuatu yang buruk. Aku seharusnya memberitahu orang tuaku sebelumnya, tapi aku lupa. Ini akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan dan serius. Sebagai contoh, kehancuran Backlund, betapa sedikit dari jutaan orang yang tinggal di sini, tak peduli apakah mereka bangsawan, kelas menengah, atau orang miskin, yang akan selamat." Audrey mengatupkan bibirnya. Kekhawatirannya tak bisa disembunyikan di mata hijaunya yang berkilau bagai zamrud. Escalante mengerutkan kening dan berkata, "Apakah sekarang akan terlambat untuk melakukannya? Lebih baik daripada tidak sama sekali." "Nona Escalante, mohon tunggu aku." "Tidak, Anda sebaiknya pergi dulu." Audrey memasuki keadaan spektator, dan dengan tenang membuat keputusannya. Lalu dia bangkit dan meninggalkan ruang kerja dan menuju ke lorong. Ayah sudah pergi ke House of Lords. Hanya ibu yang ada di rumah. Tapi apa yang harus kukatakan? Audrey sedikit mengerutkan kening. Dia tidak memperlambat langkahnya, juga tidak mempercepat langkahnya. Di sampingnya ada pelayan pribadinya dan anjing besarnya, Susie. Perlahan, sebuah ide muncul di benaknya. Saat dia tiba di ruang tamu tempat ibunya berada, dia sudah membuat keputusan. Menarik napas pelan, Audrey merasakan sensasi tenggelam yang tak biasa di pundaknya. Lalu, tanpa ragu, dia mengetuk pintu. Lady Caitlin duduk di sofa ruang aktivitas, dengan wakil kepala pelayan, asisten kepala pelayan, dan pelayan khusus yang duduk berhadapan dengannya. Ia sangat teliti saat memberi instruksi tentang berbagai hal yang harus diperhatikan untuk jamuan makan malam-malam itu. Hal ini berlangsung sampai putrinya, Audrey, datang ke sisinya. "Ibu, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Audrey menyapu pandangannya ke seluruh orang di ruangan. Dalam perjalanan menuju ruang aktivitas, ia merasakan sedikit getaran, namun tak menemukan sesuatu yang aneh. Lady Caitlin melihat sekeliling dan mengangguk. Semua boleh kembali nanti. Ruang aktivitas segera menjadi sunyi, dan bahkan Susie diberi isyarat oleh Audrey untuk keluar. "Kau harus lebih sering berada di sisiku, dan belajar bagaimana menangani berbagai urusan. Meski kau tak kekurangan pelajaran seperti itu dalam pendidikan keluarga, menggabungkan teori dan praktek secara efektif, tetaplah pengetahuan yang mendalam." Lady Caitlin, yang tampak berusia awal 30-an, meski sebenarnya sudah 50, tersenyum sambil menasihati putrinya. "Baiklah, malaikat kecilku, ada apa?" Audrey mencoba menampilkan senyum anggun yang dipelajarinya dalam kelas etiket, namun ia mendapati senyumnya berat dan tegang. Ia menekankan bibir keringnya, lalu berkata secara langsung, "Ibu, aku sudah menyembunyikan sesuatu darimu dan ayah." "Oh?" Lady Caitlin memiringkan kepalanya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Ucapan Audrey sempat terputus-putus, namun segera menjadi lancar. Aku sudah menjadi seorang Beyonder, tipe orang yang memiliki kekuatan ajaib dengan meminum ramuan." Lady Caitlin yang berambut pirang menaikkan alisnya sedikit, dan menjawab tanpa sedikit pun rasa terkejut, "Aku tahu. Aku dan ayahmu sudah tahu." "Hah?" Audrey sempat kehilangan arah. Lady Caitlin menutup mulutnya sambil tertawa kecil.
Kau mengambil begitu banyak bahan mistik dari ruang penyimpanan, dan kau pikir ayah dan aku tidak menyadarinya? Di sisi ayahmu, di villa ini, dan di tanah kekuasaan keluarga kita, tidak kekurangan Beyonder. Mereka mungkin memiliki hubungan kerja sederhana, atau ditugaskan oleh gereja Dewi, atau anggota keluarga Hall. Yang Mulia juga diam-diam menyetujui hal itu, dan kami pun mengiyakan petualangan kecilmu. Syih, kau pada akhirnya akan tumbuh dan dewasa. Ayah dan ibumu tidak akan selamanya bisa melindungimu di bawah sayap kami. Akan ada hal-hal yang harus kau hadapi sendiri, jadi memiliki kekuatan ekstra sebagai kartu traf juga baik. Ya, menurut pengetahuan umum yang kuketahui, tahap-tahap awal tidak begitu berbahaya, dan untuk meningkat membutuhkan 1-2 tahun, atau bahkan 3 tahun. Jadi kami tidak terlalu cemas, dan berniat menunggu hingga kau dewasa untuk memberi peringatan, agar kau berhenti di tingkat yang sekarang. Tidak, Ibu, pengetahuanmu salah. Kau tidak tahu metode berakting. Jika aku memiliki semua bahan, aku bisa menjadi urutan 7 psikiatris sebelum tahun baru. Selain itu, aku tidak berniat berhenti. Kematian Duknegan membuatku mengerti bahwa dunia tidak seseimbang dan setenang yang kupikir. Aku ingin memiliki kekuatan untuk melindungi kalian pada saat-saat kritis. Tuan Ful perlahan pulih, dan para dewa jahat terus mencoba turun ke dunia. Meski aku masih belum matang dan kurang pengetahuan, aku bisa merasakan bahaya tersembunyi yang tak terlukiskan dari semua ini. Audrey selalu tahu, ia tak bisa menghindari masalah mengambil bahan Beyonder dari ruang penyimpanan, namun ia pikir, mungkin orang tuanya tidak mengetahui efek spesifik benda-benda itu. Paling jauh, mereka hanya akan menduga bahwa ia semakin larut dalam lingkaran penggemar mistiknya. Setelah beban hatinya terlepas, ia mengabaikan nasihat ibunya dan berkata, "Ibu, setelah itu aku bergabung dengan organisasi rahasia, organisasi yang lebih akademis dan tidak menyembah dewa jahat. Maafkan aku karena tak bisa menyebut nama atau detailnya, tapi aku sudah bersumpah." Tanpa menunggu ibunya bertanya, ia langsung menuju inti. Hari ini aku menerima informasi bahwa gadis biasa yang dicintai Pangeran Edesak adalah seorang demones. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. 2 kalimat pertamanya sama sekali tidak terkoneksi secara absolut. Yang pertama merujuk pada alkemis psikologi, sementara sumber yang kedua berasal dari klub tarot, yaitu Tuan Ful. Dengan penyusunan seperti itu, setiap kata yang ia ucapkan benar, dan bisa dikonfirmasi lewat ramalan. Namun, hal itu akan membuat orang percaya bahwa informasinya berasal dari organisasi rahasia alkemis psikologi. Senyum Caitlin perlahan menghilang ketika ia bertanya dengan wajah serius, "Demones?" Ia tidak terlalu paham dunia mistik, namun kata itu saja sudah cukup membuatnya merasakan kejahatan dan kegelisahan. Audrey segera mengangguk. "Ya, seorang Demones of Pleasure. Dan yang lebih menakutkan adalah namanya Trisi Chick." "Ada apa dengan itu?" tanya ibunya bingung. Salah satu anggota organisasi itu pernah melihat nama Chick di sebuah buku kuno. Audrey menyampaikan kebohongan yang sudah ia rencanakan. Baik nada suara, kata-kata, ekspresi, maupun bahasa tubuhnya semuanya sempurna. Pada zaman keempat atau lebih awal, itu adalah nama yang dimiliki Primordial Demones. Setelah itu, ia menambahkan dengan tegas, itu adalah seorang dewi jahat. Lady Caitlin tidak mengerti apa itu Primordial Demones, namun ia sangat tahu apa arti dewi jahat. Ia tak bisa duduk tenang lagi, dan segera bertanya, "Kau yakin?" "Aku tidak yakin." Audrey sama sekali tidak meragukan Tuan Ful, namun ia tak bisa mengatakannya. "Apapun itu, menurutku perlu menghubungi keluarga kerajaan, tidak, para Beyonder Gereja Dewi untuk memastikan hal ini. Jika menyangkut dewi jahat, berhati-hati selalu pilihan yang tepat." Caitlin menatap putrinya dengan terkejut. "Audrey, kau sudah dewasa. Jika situasinya tak mendesak, Audrey mungkin akan pura-pura malu mendengar pujian seperti itu. Ia mungkin akan merajuk dengan anggun, lalu kembali ke kamar sambil berbunga-bunga. Bahkan mungkin menari sedikit. Namun kini ia tak peduli sama sekali.
Ia segera menampilkan kekhawatiran dan ketegangannya. "Ibu, bisakah kau membantuku menyembunyikan kebenaran? Kudengar para Beyonder gereja dan keluarga kerajaan sangat membenci organisasi rahasia yang tidak berada di bawah mereka." "Ya, kau bisa bilang itu adalah informasi yang ayah terima. Dia pasti punya banyak saluran." Caitlin berdiri dan memeluk putrinya. "Jangan khawatir. Ayahmu maupun aku tidak akan menyeretmu ke dalam ini. Ayahmu baru kembali malam nanti. Aku akan memanggil para pengawal tersembunyi, berpura-pura bahwa ia mengirim pesan, lalu aku akan meminta gereja Dewi mengirim Beyonder untuk melindungi keluarga kita." "Baik," jawab Audrey dengan gembira. Saat itu, ia akhirnya bisa bernapas lega. Ia sudah sangat lelah menahan ketegangan tingkat tinggi begitu lama. Melihat beberapa meteor yang terbakar jatuh dengan kecepatan tinggi dan menyelimuti seluruh hutan, Klein sempat berpikir untuk menunggu ajalnya dalam keputusasaan. Bahkan, jika ia terus menggunakan Flaming Jam, mustahil baginya keluar dari hutan sebelum meteor-meteor itu mendarat. Selain itu, tubuh lemah seorang Beyonder jalur Seer tidak mungkin menahan hantaman meteor. Bahkan zombie yang kebal terhadap revolver sekalipun akan menjadi daging cincang di bawah serangan seperti itu, dan bahkan menjadi hitam gosong. Flaming Jam. Cahaya kuning putih memantul di matanya, lalu memberi Klein, yang belum menyerah, sebuah ide. Dalam situasi yang dihitung dalam detik, ia tidak ragu. Ia melakukan apapun yang terfikir. Pak! Setelah menghitung jarak secara senyap, Klein menjentikan jarinya dan menyalakan semua korek yang tersisa dalam kotak. Satu kilatan cahaya merah menyala ke langit, menyelimuti tubuhnya. Klein menghilang tanpa suara, muncul dalam nyala api di atas meteor. Wush! Meteor jatuh dengan cepat. Begitu ia melompat keluar dari api, ia sudah berada jauh dari meteor, memasuki udara bertemperatur ekstrim. Ketika ia menggunakan kekuatan Beyonder untuk melompat, Klein kebal terhadap api biasa meski bersuhu tinggi. Namun, saat keluar dari keadaan itu, ia harus mengendalikan api dengan flame controlling agar tidak terbakar hingga mati. Selain itu, udara panas tidak termasuk dalam jangkauan lompatan. Pak! Ia menjentikan jarinya lagi, menyalakan udara di titik kritis. Ia berpindah ke nyala api lainnya, mencoba menghindari ledakan pertama dari dampak meteor. Namun berapapun banyaknya ia mencoba dan mempertaruhkan nyawa, ia tetap tak bisa lolos. Hanya ada dua pilihan. Melompat ke titik jauh dari hutan dan terkena ledakan meteor, atau melompat-lompat seperti akrobatik sampai awan jamur menelannya. Untuk sesaat, Klein seakan melihat dirinya tercabik-cabik, hangus dengan api yang masih membakar tubuhnya. Lalu sebuah pikiran melintas, dan penglihatannya tiba-tiba berubah. Semua warna menjadi sangat jenuh. Merah menjadi lebih merah, kuning lebih kuning, putih lebih putih, seperti sebuah lukisan minyak yang aneh. Lukisan minyak itu tampaknya berbeda dari dunia nyata, membuat Klein bisa melihat meteor jatuh perlahan ke tanah. Bagian hutan itu hancur seketika, tanah bergetar, asap bercampur api naik membentuk awan jamur. Namun dampaknya tidak mengenai Klein, karena ledakan itu tidak memasuki dunia lukisan minyak yang tumpang tindih. Klein sempat terpaku sebelum melihat sosok manusia di sampingnya. Sosok berkulit perunggu dengan tubuh sedang, mengenakan setelan hitam panjang dan topi setengah tinggi. Sepasang mata coklat tua yang letih, fitur lembut, dan tai lalat kecil di bawah telinga kanan. "Tuan Azik," seru Klein dengan penuh sukacita. Ia akhirnya tahu arti pemandangan dari ramalan yang pernah ia lakukan dulu. Itu merujuk pada saat ini. Lautan darah menggambarkan situasi berbahaya, dan ditarik oleh Tuan Azik berarti ia diselamatkan olehnya. Begitu kata-katanya keluar, Azik melambaikan tangan, mencengkeram lengannya, dan menerobos lapisan warna jenuh itu. Bulu pena yang tampak biasa itu tak lagi menulis sendiri, dan permukaan tubuhnya tampak sedikit meredup. Pria paruh baya bermata satu yang tampak hikmat menggenggamnya, dan menulis cepat seakan sedang memanggil arwah. Padahal sudah jelas bahwa Azik Eggers belum memulihkan semua ingatan dan kekuatannya. Saat mencoba melakukan perjalanan melalui dunia arwah dan dunia astral, muncul bahaya tersembunyi akibat masalah tersebut.
Maka dari itu, ia dan Sherlock Moriarty mendarat di dekat Inns Zengwil dan temannya.